Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, cek suara dulu. Eh, sudah sudah masuk belum ya? Oke, sudah masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama di acara sharing session pada malam hari ini. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dari Jogja. Beliau adalah seorang aktivis, aktif di berbagai komunitas yang ada di Jogja. Semua komunitas yang ada di Jogja, setiap mengadakan acara pasti ada beliau. Beliau sangat low profile sekali, keren. Ini salah satu guru saya juga. Jadi kan dan materi yang akan kita bahas untuk malam hari ini juga sangat keren temanya. Ini yang tema yang memilih juga dari bintang tamu sendiri gitu kan. Jadi bisnis yang tidak pernah rugi gitu. Di mana-mana kan berarti bisnis ada rugi gitu kan. Nah, nanti itu dari kacamata mana gitu kan. Jadi mengetuk pintu rezeki langit. Masya Allah. Oke, langsung saja kita panggilkan Mas Habibi. Oh, oke, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Syarif di Blora ya. Ini Oke, siap. pertama kali webinar ini, jadi lumayan agak panas dingin tangannya. Jadi bisa itu. Saya nggak pernah gimana. Oke, siap. Posisi di mana? Posisi di Sleman atau di Jogja ini? Saya di Jogja ini, karena di rumahnya adalah saya numpang di kantornya Infak Beras Jogja GIB ini. Sekitar ya 25 sampai 30 kilo dari rumah gitu kan. 30 kilo ya, dari rumah untuk diniatkan untuk sharing pada malam ini. Walah, ini buat teman-teman Jogja Berdaya dan teman-teman Nusantara Berdaya tentunya ya, ada teman-teman yang lain gitu kan. Insyaallah ini menjadi saya, gitu kan. Menjadi amal solehmu, Bro. Amin. Itu okay. Untuk new normal di Jogja sendiri saat ini gimana nih? Untuk new normal Alhamdulillah Mas, mungkin Jogja. Karena Jogja itu terutama Jogja kota atau Sleman yang aktivitas Mas Habibi? Ya, kalau Sleman itu kota ya sudah hampir kayak normal biasanya Mas, karena 2 minggu terakhir awal Juni sudah kayak seperti biasanya, walaupun mahasiswa belum pada balik ya, tapi untuk transaksi sudah mulai agak meningkat itu, walaupun belum seperti dulu lagi gitu kan. Suaranya bagus ya Mas ya? Suaranya lumayan ya? Jelas. Ya, ini komandan kita juga sudah bergabung ini, Mas Ali Fikri. Dia sudah dendam sama saya seminggu lalu sebenarnya itu. Ini apa namanya itu? Untuk bisnis berarti di sana sudah mulai berjalan lancar ya untuk bisnis di sana? Ya, hanya beberapa bisnis yang mungkin masih belum pulih. Tapi kalau teman-teman di kayak saya di logistik, pengiriman sebenarnya tidak berpengaruh sebenarnya, karena ada sektor yang tidak boleh tutup sama pemerintah kan, termasuk pengiriman barang gitu kan. Dan itu bagi kita ini antara bahagia dan waspada Mas. Bahagia itu karena kita naik omsetnya Mas. Karena naik omsetnya gitu kan. Iya. Oke. Ekspedisi berarti ya. Iya, naik omsetnya. Untuk
bisnis sendiri. Oke, keren. Terus. Kalau untuk bisnis teman-teman yang lain, teman-teman yang di Jogja Berdaya Kalau gimana yang untuk bisnisnya? yang lain yang termasuk kayak kuliner itu Mas hampir terpengaruh sangat besar Mas. Bahkan turunnya sampai 90%. Ada teman saya yang saya sebutkan brandnya nggak apa-apa ya. Di makanan gitu kan. Itu juga turunnya hampir 90%. Bahkan harus menutup beberapa warungnya. Itu kan ada teman saya di Seafood gitu kan. Itu pas saya mahasiswa dari 10 warung tinggal 5 warung yang harus terpaksa di shutdown dulu gitu ke sementara itu kan. Tapi beberapa hari ini juga mulai baik kembali. Nunggu kan kebanyakan pangsanya kan mahasiswa Mas. Nah mahasiswa balik ke rumah masing-masing ya otomatis langsung drop juga gitu. Oke. Berarti tetap bisnis beberapa teman-teman di Jogja tetap juga terdampak ya, kecuali yang punya ekspedisi JNE ya. Hampir semua ekspedisi Mas, sebenarnya nggak cuma JNE, tapi hampir semuanya naik karena penjualan kan beralih ke online kebanyakan ya, itu juga naik. Betul. Nggak tahu kalau yang di Blora JNE-nya naik apa enggak ya? JNE di Blora ya lumayan rame. Jadi penerimaan barang juga lumayan rame. Loh, kenapa jadi curhat sih kita? Kan kita ngobrol biasa aja kan? Biar nggak anu. Ini Mas Ramadan Adi Permana juga hadir di ya. Ini. Oke, untuk teman-teman yang mau menanyakan ataupun tanya-tanya bisa langsung tulis di chat ya. Nanti saya bacakan. Kalau bisa tanyanya yang sulit-sulit, nanti yang mudah biar saya menjawab. Oke. Kembali ke tema ya Mas. Jadi tema pada malam ini menarik ya. Jadi banyak teman yang tanya gitu kan. Mas, apa ada sih Mas bisnis yang bisa dikatakan tanpa rugi gitu kan? Pada intinya kan bisnis kan peluangnya sama kan. Rugi atau gagal itu kan rugi ataupun untung itu kan 50% itu kan. Nah, ini tema pada malam ini kan sudah 100% gitu kan. Nah, ini menarik. Jadi ini yang menjadikan banyak penasaran ini kan. Nah, ini kasih bocoran. Kasih bocoran sedikit. Kayaknya ini agak sedikit harus berurutan dari depan sampai belakang Mas ya. Pertama kan siap. Panjang soal ini kan urutannya gitu. Ya, siap. Ini sebenarnya kan kesimpulan saya sebenarnya bukan mungkin bagi orang lain mungkin berbeda ya Mas. Karena ini pengalaman saya selama hampir 15 tahun ya lebih dari 2003 Mas di ekspedisi itu kan akhirnya banyak banget peristiwa-peristiwa yang akhirnya muncullah kata-kata itu Mas. Jadi tidak serta-merta bahwa bisnis itu mesti ada untung ada rugi itu pasti kan. Semua orang tahu itulah. Tetapi ada beberapa kenapa nggak rugi gitu kan? Karena bisa dibaca mungkin suratnya ada kan itu Al-Fatir ya ayat apa ya saya lupa itu kan jelas itu ada keterangannya Al-Fatir 35 ya itu kan jelas bahwa kan itu dasarnya itulah nanti Mas dengan bacakan aja lah itu Al-Fatir 35 tapi saya bukan ustadz soalnya Mas ini karena pakai peci karena kebiasaan saja Mas. Ini gara-gara bintang tamunya Ustadz, jadi saya live pakai baju koko ini. Oke, menarik. Itu. Ya, jadi gini Mas, kalau saya boleh cerita dari awal Mas ya, boleh cerita ini dari awal. Boleh. Ini live kita ini bisa 3 jam. Oh ya, boleh sampai subuh ya, apa ya? Boleh. Tidur di kantor. Jadi pertama gini Mas, saya itu dulu kan 2003 itu kan masih karyawan ya di 2003 September 2003 itu saya kerja di agen JNE Mas sebenarnya. Agen JNE juga. Mitra JNE ya namanya ya. Itu kemudian jadi karyawan sampai 5 tahun Mas. 5 tahun kemudian dulu bukan bisnis core bisnisnya sebenarnya. Itu hanya sampingan. Bisnis utamanya adalah bisnis pulsa Mas. Karena JNE belum laku kayak sekarang gitu kan. Nah begitu 5 tahun kita itu udah berkembang besar Mas. Ada 4 cabang kemudian selesai 12 gitu kan. Nah, ada perubahan sistem di operator, kemudian kita harus memangkas, tiba-tiba kita nggak bisa jualan gitu Mas. Maka tutuplah dua cabang dan 12 karyawan kita sekaligus. Saya masih karyawan Mas. Nah, itu pemilik 2 orang Mas. Pemilik 2 orang, kakak beradik, yang kakaknya mengundurkan diri Mas. Nah, mengundurkan diri, kemudian adiknya bilang sama saya, Mas, ini kamu mau gimana gitu kan.
karyawan tinggal dua orang tok mas, dari 12 orang gitu kan, tinggal 2 orang tok gitu kan. Ya, siap. Termasuk yang Monosari juga 2 orang gitu. Kemudian tawarin, kamu mau gimana? Ya udah kita jalan aja dulu. Tapi saya minta syarat. Syaratnya adalah saya bagi hasil 50-50 mas. Artinya saya mengambil saham 50% tanpa menggunakan uang. Artinya saya 50% lah gitu, tapi begitulah. Tapi tanpa ada orek-orekan. Nanti intinya wis karo konco lah gitu kan. Percaya. Jadi kemudian percaya aja. Ternyata jadi pemilik itu juga agak gampang mas gitu kan. Ini kemudian singkat cerita saya jadi pemilik lah 50% gitu kan. Mas pasrah wis pokoknya si urusan gitu kan. Mengurusi 2 tempat di Kodja sama di Wonosari mas. Nah itu kemudian berjalan naik ini naik gitu kan sampai 2008 naik. Nah itu pertama kali ada Facebook kalau nggak salah 2008 itu orang pada jualan di Facebook pertama kali. Nah itu kemudian naik mas, penjualan J itu naik luar biasa, naik nambah karyawan. Tapi naiknya itu juga berpengaruh ke keuangan mas. Artinya apa? Puncaknya itu 2013 sudah mulai besar gitu kan. Ada beberapa karyawan di Monos juga lumayan bagus, tapi efeknya karena saya itu kan karyawan mas, belum punya ilmu apa-apa gitu kan. Ngertinya jual, kemudian ada orang ngirim, saya hitung sendiri gitu kan, pick up sendiri. Intinya CEO lah ya. Everything pokoknya itulah, everything itu sendiri kabeh komen. Yang kulaan ya, yang pick up ya saya, yang entry saya gitu kan. Nah perlu ngunci saya, ngepel saya gitu kan. Oke. Alami juga mas. Nah, itu kemudian sampai 2000 berapa ya Pak? Nah, 2013 itu adik saya masuk mas, adik saya Bowo itu loh mas. Oh ya Mas Bowo. Nah itu dari Jakarta masuk dalam tim saya. Kebetulan tim saya itu ada satu orang tim saya 28 tahun itu keluar mas. Nah keluar, saya kan nggak punya tim yang lain gitu kan. Artinya tim yang partner pengalaman sama saya itu. Artinya Bowo itu masuk dan dia punya kemampuan di sisi manajerial mas. Bisa ngatur orang, bisa ini, bisa itu. Akhirnya kita berkembang makin pesat mas. Sampai 2015 kita udah luar biasa itu perkembangannya. Dari 180 juta sampai hampir 300-an sekian lah sebulan itu kan. Di 2015 itu. Nah, sampai luar biasa itu, gitu kan. Maka karena saya tidak punya kemampuan akuntansi, nggak bisa ngitung, itu justru malah uangnya nggak ada mas. Bisa naik luar biasa, uangnya nggak ada gitu kan. Uangnya hilang gitu kan. Nah inilah kemudian mendasari bahwa saya pernah suatu ketika itu di bulan puasa, kalau namanya pengiriman itu puasa kan mesti lagi panen-panennya gitu kan. Nah itu saya pulang itu hampir tiap hari sahur mas. Sampai rumah itu sahur mas, 3:30 gitu kan. Itu kan pekerja keras luar biasa itu kan. Pekerja keras yang luar biasa, tapi uangnya juga nggak luar biasa, hilang semua uangnya mas. Ya itu, jadi itu yang merendasi bahwa bisnis itu harus benar-benar tahu ilmunya gitu, diantaranya itulah. Gitu kan. Itu masih panjang sebenarnya ceritanya. Jangan tanya aja mas, kenapa kemudian jadi muncul kenapa nggak rugi, itu masih panjang ceritanya mas. Nanti biar tanya Mas Bowo ya. Bowo ada nggak ini? Masuk belum? Sudah. Udah masuk ya. Nanti bagaimana dia menata ini lebih baik gitu kan. Saya kan secara bisnis hanya pengalaman saja mas, bukan pinter di keuangan, pinter di apa gitu kan. Nah, jadi kenapa nggak pernah rugi? Jawabannya nanti terakhir mas. Saya urutkan gitu. Ya, saya urutkan. Biar nggak bingung. Oke. Siap. Jadi kemudian ketika bangkrut yang pertama di 2015 itu kan karena nggak bisa ngitung mas tadi ya, nggak bisa ngitung, nggak bisa akuntansi, saya bangkrut mas, jatuh gitu kan. Nah ini jatuh pertama 2015 Mei itu, kemudian jatuh, saya utang bank itu mas pertama kali, saya kenal bank itu 2015 itu, utang bank pakai sertifikat orang tua saya mas, mertua itu, kita pinjam sertifikat untuk ngambil uang gitu kan. Nah setahun kemudian jatuh lagi mas, makin dalam, bukan makin bagus, makin dalam kan. Nah saya ditambah lagi top up gitu kan. Itu kan karakter orang utang gitu. Begitu utang tambah utang lagi gitu kan. Nah itu begitu yang kedua itu saya masukin uangnya sama saya nggak kerasa mas.
jumlahnya dua kali lipatnya, dimasukin nggak kerasa. Hilang begitu aja uangnya, kayak uangnya gimana gitu kan. Nah itu kemudian saya ketemu teman yang sekarang jadi tim saya di accountingnya, manajer accounting, itu saya bilang, Mas tolong saya diaudit gitu kan. Itu 2016. Nah diaudit, maka muncul itu, Mas dia bilang ketemu saya di sebuah kafe, ngobrol sama saya, diaudit, uangnya berapa, utangnya berapa, semua ketemu di kafe, ngomong, Mas kamu udah siap belum gitu kan. Ya siap, saya mendekan. Begitu siap ngomongnya apa? Kamu udah bangkrut gitu Mas. Bayang pun bisnis sekian tahun omsetnya itu apa omset berapa saya Mas? 200 juta sebulan. Sebulan ya? Iya, 200 juta saya pernah ngalamin. Average di angka 600 juta sebulan Mas. Dan saya dibilang bangkrut Mas. Dan saya dibilang bangkrut Mas. Bisa bayangin kan saya kayak apa? Udah segitu gedenya dibilang bangkrut gitu kan. Nah, kan antara sedih ya kepiye meneh harus diterima gitu kan. Nah, kemudian terus ini caranya gimana gitu kan. Nah, teman saya itu bantu saya Mas namanya Mas Tatak gitu kan, bantu saya merapikan Mas di sisi keuangannya. Jadi alhamdulillah teman saya ini selama setahun penuh nggak dibayar Mas. Nggak dibayar, dia bantu saya di sisi keuangan. Jadi merapikan akuntingnya, merapikan semuanya, tata sistemnya akuntingnya. Itu dalam waktu 6 bulan sudah sehat Mas. 6 bulan sudah bangkit lagi. Oke. Nah, itu kemudian 2018 awal sudah sehat Mas. Walaupun belum bagi hasil. Jadi 2018 sampai akhir itu nggak bagi hasil Mas. Kita hanya makan dari gaji aja gitu kan. Nah, itu. Oke. Pemiliknya 2 orang. Saya sama teman saya kan 2 orang kan. Jadi selama 2018 ngomong sama teman, Mas kita ini bangkrut. Jadi selama tahun ini kita nggak bagi hasil. Nah alhamdulillah teman saya juga mengiyakan Mas. Yaudah. Inilah yang investor itu harus gitu Mas sebenarnya punya teman investor yang teman-teman mitra bisnis yang tahu kita gitu kan enaknya begitu. Jadi yaudah kita setahun ini kita nggak berhasil. Jadi setahun 2018 full benar-benar uangnya ditabung untuk menyehatkan perusahaan. Nah begitu. Jadi sebenarnya saya bisnis itu baru 2019 Mas sebenarnya. 2018 itu belum bisnis, masih belum ngapa-ngapain, masih belajar gitu kan. Setahun penuh itu Mas. 2019 baru kita mulai dari nol lagi. Iya jadi 2019 itu baru kita dari nol lagi Mas. Jadi bagi hasil dan sebagainya baru 2019. Itu makanya banyak pengalaman-pengalaman bagaimana itu utang itu yang sebenarnya kayak apa. Termasuk 2019 itu saya 2019 sudah mulai bisa kemana-mana itu kan. Sudah ada tim, saya bisa ketemu jenengan di SSN di mana itu juga 2018 karena timnya sudah ada gitu kan. Kemudian saya bisa belajar ke semua komunitas. Jadi silaturahmi lah ya ke komunitas yang lain gitu. Ya 2018 fully saya bisa kemana-mana sampai ke Balikpapan gitu kan. Itu karena sudah ada timnya Mas. Nah itu berarti mungkin Bowo mau nambahin gitu ya. Yang tentang tim Bowo bisa nambahin itu. Oke. Nanti kita panggil. Oke, menarik. Berarti tetap pernah jatuh bangun di awal ya. Jadi sampai omset sekian juta per bulan. Itu pun dibilangin sama teman itu jenengan bangkrut Mas gitu kan. Karena bangkrut karena nggak ada duitnya Mas, nggak ada cash. Hitung-hitungan gitu. Bukan nggak ada transaksi. Jadi uangnya cash itu nggak ada Mas. Saya mau bayar gaji karyawan juga bisa Mas. Jadi itu dulu ada tagihan sekian juta pilihan itu Mas. Saya punya uang masalah 85 juta Mas. Dan gaji karyawan 85, tagihannya itu seminggu 95 kalau salah. Pilih-pilihan mau bayar gaji karyawan atau harus bayar tagihan. Oke. Nah, saya memilih membayar gaji karyawan Mas. Nah, itu saya bayar gaji karyawan ke yang ininya tagihannya saya undurkan. Saya meminta pengunduran supaya mohon maaf saya nggak bisa bayar karena ini. Saya nggak lari tapi saya karena kondisional. Akhirnya di sana juga memahami itu gitu. Nah, yang saya pilih kenapa karyawan? Ya mereka selama ini bareng kita gitu kan. Iya, karena itu kita. Dan saya punya kesimpulan sampai detik ini saya tidak pernah menggaji karyawan lewat tanggalnya Mas. Nah, hadisnya ada kan? Hadisnya jelas bahwa membuat karyawan jangan sampai keringatnya kering gitu kan. Maka kita sampai jadi kalau saya gaji karyawan tanggal 1, saya tanggal 28 sudah gajian semua Mas. Boleh cek ke semua tim saya tanggal 28 udah gajian semua gitu. Siap. Nah, jadi tetap ada naik ada turunnya juga kan, berarti tetap enggak 100% dari awal itu berhasil ya gitu kan. Tapi kuncinya kuncinya itu nanti dibuka di terakhir sesi nanti ya.
Iya, iya. Rahasia Kenapa nggak bagaimana rugi kita gitu kan? melakukan. Oke, oke, oke. Iya, Siap, itu. siap, siap, siap. Oke, kita sama teman-teman dulu yang sudah gabung. Ini ada Mas Indra dari Jogja ini, katanya ajak mancing di sana. Ada Siap. Mas Esa Saputra dari Padang Berdaya, ada Mas Panji dari Jepara Jepara ya. Berdaya, Pak Sekjen, Mas Sakdan juga bergabung di kita ini. Terus ada Ustadz Iqbal, ini Ustadz saya di Blora ini bergabung, Masya Allah. Ini Mas Bagus Hendra, ini minggu depan Mas Bagus Hendra yang menjadi bintang tamu di sini. Oke, salam Mas Bagus. Terus ada Mas Edik, ada Mas Victron ini dari Gresik. Oke, lanjut teman-teman. Ini Mas Habibie itu nyiapin 4 kaos, 4 kaos ini ya yang buat door prize. Jadi teman-teman yang bisa jawab ada 4 pertanyaan nanti, masing-masing dapat kaos yang paling cepat ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan Gerakan Nusantara Berdaya itu lahir? Ya itu. Silakan tulis di komen, yang paling cepat nanti akan kita kirim kaosnya. Dan tenang, semua paketan ekspedisi ke sana sampai rumah gratis karena ini yang sponsori adalah Bos JNE. Oke, menarik Mas. Jadi tetap pernah naik, pernah turun kayak gitu kan. Nah ini kalau ente kan kalau nggak salah ada 4 atau 5 cabang itu kan? Iya, 4. Ada 4 cabang itu kan, 4 cabang JNE dan itu juga sampai saat ini juga masih beroperasi gitu kan. Nah cuman saya lihat beberapa postingan ente itu kan saat ini sering magul-magul beras, itu memang usaha baru ya Mas? Jualan beras sekarang? Itu komunitas terakhir yang saya ikuti Mas. Dari sekian komunitas itu yang terakhir yang saya ikuti di 2019 ya, Mei kalau nggak salah April, ketemu kita di hotel sana dulu ya, Hotel Lins gitu kan. Itu gerakan infak beras Mas. Jadi ini yang kemudian menjawab bagaimana bisnis tidak rugi tadi bahwa komunitas ini yang kemudian menjawab saya Mas sebenarnya, bahwa apa yang saya cari selama ini, kemudian usaha yang benar kayak apa, ternyata dijawab semua di sini gitu kan. Karena bisnis selama ini bontang-panting gitu kan, walaupun udah selama setahun belakangan sudah mulai kenal KPMI ya, ada namanya KPMI, Komisi Pengusaha Muslim, itu juga sudah belajar fikih muamalah sedikit-sedikit gitu kan. Walaupun saya cuma tukang siaran live FB-nya gitu kan, kadang-kadang nggak paham juga gitu kan. Tapi minimal sudah belajar lah untuk tentang fikih muamalah. Dan kemudian terakhir ada gerakan infak beras yang tanpa sengaja juga masuknya Mas. Saya ada diundang saya lupa saya untuk ikut di Hijrah Camp itu kemarin ya. Iya. Kemudian itu diterangkan bahwa casing itu nggak penting gitu kan. Saya ingat pada hari itu saya pakai gamis ya Mas, pakai peci, gamis putih, Ustadz Lukman pakai kaos gitu kan. Gak ada yang ngomong sama saya. Ya betul. Ini ngomong casing itu nggak penting gitu kan. Itu wah ketampar bener saya dua. Udah pakai gamis, pakai gamis itu sakit banget saya itu. Merah saya itu mukanya itu kan. Setelah itu saya ya nggak bersumpah sih Mas, cuman sampai kaos aja kemana-mana itu nggak nyaman gitu kan, kecuali peci ya, peci kan kebiasaan gitu kan. Ya siap. Ya itu. Oke. Berarti lebih ke arah hati gitu. Oke, tapi tetap dibocorkan di akhir ya, di akhir sesi ya pembocorannya. Oke, ya itu gimana? Oke, untuk mengelola tim Mas, jadi kan kalau JNE sendiri kan ada ratusan karyawan ya yang dinaungi Mas Ustadz Habibie Mutakin saat ini ya. Totalnya belum banyak Mas, baru sekitar 50-60 orang lah Mas. Itu yang di Jogja aja atau 4 kabupaten? 4 Mas, jadi kalau di Koja itu kan agen Mas, jadi untuk lebih jelas bahwa ini paling rendah itu kan agen. Ya. Agen itu hanya untuk menerima barang aja, tidak delivery kebanyakan. Nah kemudian yang di Wonosari itu cabang itu membawa 1 kabupaten biasanya. Nah itu dia delivery dan kirim barang. Itu karena delivery ada 17 kecamatan, itu ada 17 kurir minimal. Jadi totalnya ada 30, sekarang hampir 40 orang di sana karyawannya gitu kan. Yang di Koja agen saya itu sekarang 17 Mas karyawannya agen. Nah yang di Cilacap itu ada 2 orang, 3 orang, yang di Selawi sekitar 6 sampai 7 orang.
Oke, di menarik. sana. Itu koordinasi timnya gimana itu, Mas? Karena kan jenengan sendiri tadi kan bilang kan, jadi kalau untuk yang apa namanya teknis kayak gitu kan tidak terlalu menguasai gitu kan, jadi cenderung mempercayakan ke tim kayak gitu kan. Nah itu koordinasinya seperti apa ya? Jadi hikmah dari bangkrut itu Mas, itu hikmahnya luar biasa Mas. Jadi hikmah bangkrut itu saya jadi belajar tentang bagaimana mengelola tim, bagaimana belajar keuangan, bagaimana belajar bisnis yang benar intinya gitu kan. Akhirnya kemudian saya harus ikut GBC dan lain-lain gitu kan. Bahkan ikut kursus apalah macam-macam itu kan, belajar di mana-mana. Intinya kembali ke tugas owner gitu kan. Tugas owner kan kata Kos Fahmi cuma 2 gitu kan. Hanya membuka cabang dan launching produk gitu kan. Saya berusaha untuk seperti itu walaupun tidak lepas gua kan. Nah, saya tetap meeting mingguan itu koordinator, kemudian tetap datang ke lokasi entah malam entah pagi, termasuk CCTV, ya grup WA, semua dimonitoring Mas. Karena saya tiap malam itu jam 12 malam ada kiriman laporan Mas yang dari sini Mas. Jam 12 itu kiriman laporan, yang di Wonosari kirim laporan jam 9, jam 10. Berarti semua kirim laporan Mas. Malam Mas. Siap. Malam Mas, bukan pagi. Karena saya harus tahu berapa omsetnya, berapa ininya gitu kan. Berapa itu harus tahu Mas. Jadi ini berkembangnya berapa gitu. Jadi nggak bisa lepas begitu aja. Tetap harus ada kontrol di situ. Jadi tapi yang pasti setiap tim punya masing-masing koordinator. Kayak Wonosari ada kepala cabangnya, di sini ada HRD-nya dan sebagainya. Jadi saya hanya ngobrol masalahnya, yuk kita ngobrol. Hari ini meeting koordinator gitu kan. Bahas yang kemarin apa dan sebagainya. Itu tetap hadir. Ya bahasa kerennya helikopter view lah ya. Bahasa kerennya orang-orang bilang gitulah. Tapi bahasa saya penting saya harus ketemu, harus ngobrol gitu kan. Walaupun udah modern begini. Semenjak sering manting sekarang bahasa Inggrisnya pinter ya. Itu karena Mas, ketelan duri Mas. Duri bawal. Oke. Tadi kan bilang juga kan Mate bahwa apa namanya itu Mas Bowo kan juga bergabung semenjak gabungnya Mas Bowo juga sangat membantu di tim juga gitu kan. Ini juga Mas Bowo jadi dipanggil lah ini Mas Bowo. Kalau sudah dia dipanggil aja, dia lebih tahu. Jadi gini, tentang bagaimana manage orang tuh dia yang bisa lah gitu kan. Saya hanya sebagai supporting aja, saya ngumpulin orang gitu kan. Oh gitu ya. Seperti itu Mas. Jadi kalau di accounting itu ya urusannya Mas Tatak gitu kan. Masalah orang skema kerja Mas Bowo. Jadi sebenarnya gini Mas, rahasianya Mas. Jadi gini, kalau saya punya ide cuma bilang gini, saya pengen bikin ini gitu. Ya wes kok tak pikirnya gitu kan. Jadi saya cuma ngomong gitu sebenarnya Mas. Sebenarnya saya nggak pernah ngomong ini bisa, nggak pernah Mas. Ini kita bikin ruangan baru buka Juli gitu. Ya udah. Biar dia mikir gitu kan. Bukan apa-apa Mas. Kalau saya suruh mikir, saya suruh ini nanti saya nggak bisa Mas gitu. Jadi tugas saya masing-masing gitu kan. Siap. Jadi datang ke kantor gitu kan. Ini kita meeting. Kurangnya apa Mbak? Oh ini dari sini kurang AC-nya, ini kurang komputernya. Oh ya saya pikirkan gitu. Saya bilang, ada uang berapa gitu. Ada ini. Jadi saya mau masak kita bisa beli ini enggak? Jadi tetap koordinasi sama masing-masing manajemen ini gitu kan. Saya nggak pernah langsung ngomong kita beli, nggak bisa Mas, karena ada accountingnya gitu kan, uangnya cukup apa enggak, beli mobil gitu kan. Ya udah, kita butuh apa? Ngomong sama timnya bagian lapangan, kita butuh apa? Mobil Pak ini. Nah dari mobil itu saya ngomong ke tim yang lain sama accountingnya ini, saya minta data 3 bulan terakhir gitu kan. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba beli mobil, nggak bisa Mas, harus data dulu gitu kan, 3 bulan baru kita beli gitu. Seperti Mas. Oke, menarik. Ini tapi saat ini kan apa namanya kalau beli mobil ataupun itu kan sekarang pakai uang cash ya, nggak utang lagi kan sekarang. Alhamdulillah Mas, saya beli cash Mas. Nggak kredit lagi Mas. Nggak kayak ketuanya Mas. Nggak kayak ketuanya. Oke, ini ada yang tanya Mas. Ada yang tanya bagaimana cara menentukan orang kayak Mas Bowo dan Mas Tatang yang sebenarnya dan sebenarnya tugas apa yang dilakukan Pak Ahmad sendiri gitu kan. Sepertinya kok enak tugasnya nyuruh-nyuruh saja gitu kan. Jadi kan Mas Habibie tadi kan sudah bercerita di awal kan, jadi tidak terlalu menguasai teknis ya gitu kan. Tapi begitu menyampaikan ke tim itu jalan gitu kan. Padahal kalau kita nyuruh itu kan, kita nyuruh ke orang, malah bosnya nggak iso, itu kita ngene ae rapopo itu kan. Nah ini pertanyaan dari ini dari orang Jepara yang tanya Mas.
Jadi bagaimana cara menentukan orang yang kayak Mas Bowo dan Mas Tatang? Ataupun itu tergantung. simpelnya gini, bagaimana membentuk tim seperti itu gitu. Ya. Jadi alhamdulillah Mas, makanya kan pertama kalau di saya itu berarti memahami diri sendiri gitu. Jadi memahami dulu tuh pahami diri kita dulu. Jadi cara memahami diri kita kan bisa dengan bakat gitu kan, tes bakat gitu kan, atau mapping atau apa lah. Jadi kebetulan saya kan di developer Mas. Developer itu kan mendevelop orang. Jadi siap. itu bakat itu kan termasuk misi kalau Abah Rama bilang bakat itu misi gitu kan. Jadi bagaimana misi kita untuk bisa mendevelop orang dengan baik. Itu alhamdulillah sampai bakat itu. Jadi saya kebetulan mudah menemukan orang-orang itu Mas. Saya nggak tahu ya Mas ya. Iya siap. Jadi yang pertama ya mungkin saya orangnya lebih apa ya? Feeling mungkin ya Mas. Saya ketemu Mas Arif gitu. Tiba-tiba kayaknya cocok dengan orang ini nih gitu kan. Ngobrolnya enak, orangnya pinter gitu kan, ganteng pula gitu kan. Jadi enak Mas. Tapi kalau pertama kali ketemu orang kok nggak enak banget nih gitu kan, kadang-kadang nggak jadi Mas gitu kan. Jadi satu ya, tapi teknisnya tetap ada Mas. Jadi tetap harus ada namanya interviewnya, harus ada apanya. Nah, kemudian kalau tim ini, kalau kebutuhan tim manajemen ini saya Mas Bowo itu kan, saya Bowo kan adik Mas, adik kandung ya pertama. Itu pun perlu waktu Mas, nggak langsung jadi Mas. Apalagi orang lain. Jadi gini, saya ketemu Bowo itu perlu waktu untuk memahami Bowo itu bisanya apa. Itu nggak mudah Mas. Jadi gini, saya ketemu di bulan saya 2013, saya baru setengah tahun baru paham Bowo itu bisanya apa gitu loh. Bowo itu dia itu ternyata dia punya kemampuan ini gitu kan. Nah, ya alhamdulillah mungkin Allah yang kasih rezeki sama saya gitu kan. Ini ternyata Bowo bisanya ini gitu. Ternyata dia bisa manajemen. Bisa nggak gini-gini? Oh ya saya gini. Udah sekarang kamu ini. Walaupun di bulan pertama saya ngomong begitu Mas, saya tuh tiap bulan kelahi Mas. Iya Mas, saya tiap bulan pernah suatu ketika Bowo ngomong gini sama saya. Kalau Mas masih veto saya atau kamu yang keluar. Gitu Mas sama. Itu adik saya sama saya Mas. Oke, menarik. Tapi pertama ya Mas, yang penting itu profesional. Walaupun kakak beradik itu profesional. Jadi dulu pas masuk ke kantor saya ngomong, kamu masuk pintu kantor ini, kamu adalah karyawan saya. Walaupun kamu adalah adik kandung saya. Gitu kan. Jadi kalau di kantor tetap saya bosnya, gitu kan. Saya bosnya, dia tetap karyawan, dia tetap sekarang manajemen mitra gitu kan. Nanti sama duduknya lah gitu. Tapi tetap saya menentukan terakhir itu saya Mas. Mau beli apa, yang penting apa itu saya yang paling terakhir memutuskan gitu kan. Karena semua kuncinya di saya gitu. Artinya kita beli A gitu kan. Yang lain pada bagaimana Pak? Udah kita beli sekarang gitu. Walaupun yang lain pada ragu gitu kan. Pemimpin kan dari gitu harus bisa meyakinkan orang bahwa ini kita bisa gitu. Nah, itu Mas. Nanti tetap ada prosesnya Mas. Tidak tiba-tiba Bowo ini saya tahu nggak bisa Mas. Saya tuh ketemu Bowo itu baru kenal baru 2013 itu Mas. Baru ketemu. Padahal dia selama ini di Jogja 12 tahun Mas. Nggak pernah ketemu Mas. Ketemunya hanya sekitar lebaran tok gitu maksudnya. Tapi saya nggak kenal Bowo, saya nggak kenal Mas. Nah, kalau Mas Tatek itu karena dulu cerita gini, Mas Tatek itu di akunting itu dia itu karena punya agen juga. Mas Tatek itu agen JNE di Jogja. Saya dulu pernah ngobrol sama dia. Dia dulu punya agen, saya membantu pengembangan agennya dia. Nah, kebetulan Mas Tatek itu adalah seorang akunting Mas. Kebetulan banget ya orang akunting gitu loh. Jadi pas butuh itulah rezeki itu kan gitu Mas. Rezeki tidak hanya berupa uang, tapi ada teman yang baik, teman yang pintar. Pas butuh accounting teman saya ada, pas butuh manajemen ini ada adik saya gitu kan, pas butuh akrilik ada teman saya di Blora kan gitu kan. Oke, gitu, Mas. Berarti tetap poin pentingnya adalah kita harus tahu dan mengenali diri kita sendiri ya. Jadi kayak hasil dari talis mappingnya Mas Habibie kan karena developer ya, jadi pinter memerintah dan ini kayak gitu. Oke. Mendevelop kebetulan gitu. Dilalah juga ketemu orang di mana-mana seperti itu. Di organisasi juga sama, di komunitas juga sama Mas artinya. Oke, menarik. Tetapi kan dari awal Mas Habibie itu kan sudah sadar bahwa tidak punya keahlian di situ. Terus dari awal juga 5 tahun juga bekerja matanya sebagai staf di JNE gitu. Nah, kenapa nanti
misi apa, misi dari awal apa, kenapa kok pengen terjun di bisnis kayak gitu, nggak terus sebagai karyawan di CNE ataupun masih bertahan di situ. Gitu. Padahal kalau sebagai karyawan kan lebih ini ya, lebih pasti ya gitu kan. Jadi sebulan dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, misal itu kan tidak pasti gitu kan. Tapi sebagai pebisnis ya itu kan itu nggak pasti. Nah itu buktinya tadi juga cerita itu kan per bulan sekian ratus juta omsetnya, tapi nggak ada uangnya, pusing ya gitu kan. Nah, itu kenapa yang memutuskan Mas Habibie untuk terjun dan menekuni bisnis ini? Jadi gini Mas, banyak hal ya. Kalau saya kenapa harus bisnis, sebenarnya kan itu kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan awal. Ya karena usahanya bangkrut, kemudian kan ditawar ke saya gitu kan. Nah, saya mikir cuma gini, nah aku untuk 50%, maka aku untuk lebih oke kan gitu kan. Bahasa gitu. Ya. Kalau karyawan gajian, jadi sebenarnya pikiran sederhana banget. Nah, aku jadi bos, jadi usaha itu 50% dari bagi hasil gitu kan. Nah, ternyata bulan pertama Mas, itu saya dapat cuma 100.000 Mas. Labanya dibagi 2 sama teman saya. Tadi dapat 200.000. Paling gaji saya pada itu sudah mencapai berapa ya? Hampir 1 jutaan kalau nggak salah gajinya pada waktu itu loh gitu kan. Ya, itu nah, sudah menikah. Sudah menikah waktu itu. Sudah menikah ya. Sudah menikah katanya udah. Saya lupa soalnya. Jadi istri apa nggak komplain? Jadi yang dulunya dapat per bulan 1 juta, setelah buka bisnis sendiri malah cuma dapat 200. Istri nggak komplain iya. pada waktu itu? Nggak tahu ini saking bahagia dia sama saya mungkin ya. Jadi pertama saya hidup di mertua Mas. Jadi saya ini jujur ini jeleknya saya Mas. Di mertua kan saya nggak butuh nggak mikir makan Mas. Oh iya. Mertua saya kan itu kan nggak mikir makan. Mertuanya baik banget gitu kan. Numpang di rumah mertua, udah makan sama mertua gitu kan. Jadi alhamdulillah Mas, 200.000 ya tetap ayam-ayam aja gitu kan. Ini jangan ditiru ya. Ini kenyataan, tapi saya kenyataan bilang begitu. Jadi itu kenyataan yang saya alami gitu kan. Jadi numpang di mertua gitu kan. Tapi bukan berarti saya diem saja enggak Mas. Artinya ketika itu turun ya cuma segitu ya. Terus kemudian kita berusaha bergerak ya, untuk jalan, bagaimana memperbaiki ya, sampai akhirnya bisa memberikan yang lumayan baik gitu kan. Tapi ini intinya bahwa kalau ke istri itu harus memang kita memberikan yang pasti Mas. Filosofinya kalau istrinya di rumah ayam sudah ada uang pasti bulanan, maka dia juga tidak perlu mikir yang lain-lain Mas. Tapi kalau istri kita belum dapat yang pasti, nafkahnya berapa juga kasihan juga kan, mesti mikir nanti dapat uang berapa. Jadi sekarang saya itu gaji saya di kantor itu masuk ke rekening istri saya yang pertama Mas. Gajinya itu istri yang pertama maksudnya. Bukan, dari usaha yang pertama. Karena saya ada 4, ada 4 sama. Ini masalahnya sama sana-sana ini ujung-ujungnya itu yang pertama itu. Jadi dari yang usaha yang pertama gajinya masuk ke istri. Jadi itu fully pakai rekening beliau gitu kan. Masuk sana kan gitu kan. Tapi dari sisi yang lain nanti bisa untuk berbagi dan lain-lain. Intinya kalau berbagi ke orang harus istri harus rumah harus dalam posisi sudah dipenuhi dulu ya, dipenuhi dulu, jangan kemana-mana berbagi kemana-mana, istrinya nggak makan ya lucu juga gitu kan. Oke. Kan jadi ini juga poin penting bahwa seorang pengusaha yang sukses itu kan, jadi juga harus meniru Mas Habibie itu kan. Jadi istri harus dinomor satukan ya itu kan. Jadi tadi punya beberapa usaha, ada 4 kota. Jadi yang usaha yang pertama murni masuk di rekening istri, ya, luar biasa. Ini perlu saya contoh ini. Artinya tenang lah dalam keluarga itu tenang gitu kan. Mau ngapain juga ada uangnya gitu. Masa pengen istrinya cantik nggak ada uang buat ke salon kan lucu gitu kan. Oke. Ini kebetulan saya juga nonton ini. Syukurin. Oke, menarik. Oke, kita sapa teman-teman dulu ya yang sudah gabung. Ini ada Mbak Miss Daryanti, ini dari Jakarta Barat. Nyimak Kang Mas jadinya. Dari ini ya katanya. Terus ada Mas Ahmad Nugroho, ini dari Solo. Ini coach juga nih, salam hormat. Ada Ustadz Kuswoyo, ini Ustadz saya yang belajar ngaji saya waktu di Purwokerto ini. Terus ini ada Mas Aksin Ma'ruf. Nah ini Mas Sakdali juga gabung lagi nih. Keren Mas Habibie, aman ya?
Di rekening Aman. istri katanya. Iya aman. Oke. Ini karena belum ada pertanyaan, jadi saya apa namanya itu bacakan pertanyaan saya. Oke, jadi tadi kan bisnisnya pernah naik, pernah turun ya itu kan. Yeah. Jadi pertanyaannya adalah mengapa bisnis kita itu stagnan dan bahkan merosot itu. Jadi kan mungkin ada kendala-kendalanya gitu kan. Tetap kan ada ciri-cirinya gitu kan. Jadi kayak misal kita naik mobil itu kan tiba-tiba berani gembos itu kan mungkin ada tanda-tandanya kayak gitu kan. Mungkin dari awal sudah larinya sudah goyang-goyang kayak gitu. Nah, ini pertanyaannya mengapa bisnis kita tuh cenderung stagnan atau bahkan merosot? Ya, faktornya kan sebenarnya bisa dari luar bisa dari dalam sih mas. Artinya dari luar kan pasti kalau di kita ya di logistik ada bulan kering, ada bulan basah gitu kan. Atau bahasa saya nanti kalau puasa kan mesti bulan basah bagi orang-orang logistik gitu kan karena banyak pengiriman gitu kan. Itu dari luar yang pasti ya. Tapi dari dalam juga kita perlu memperbanyak ilmu kita gitu kan. Artinya ya tadi bahwa uangnya banyak hilang itu kan karena kita nggak harus menguasai mas, tapi tahu lah minimal bahwa owner jangan bodoh-bodoh amat tentang keuangan gitu kan. Walaupun saya nggak bisa menguasai akuntansi, saya tahu laporan keuangan dikirimi tiap bulan. Ini. Walaupun yang saya baca kadang-kadang rugi laba mas yang paling akhir gitu kan. Oh profitnya berapa ya gitu kan. Nah itu kan. Nanti kan ketahuan mas. Kalau simpel sih kalau bisnis sebenarnya, kalau bahasa saya nanti. Kalau omsetnya sama, kemudian profitnya berbeda kan kelihatan tuh, gitu kan. Dah pasti ini ada bermasalah di situ, ada pengeluarannya bagaimana dan sebagainya, udah kelihatan gitu kan. Artinya pertama ya harus menguasai ilmu, minimal tahu ilmu yang berhubungan dengan bisnis kita. Prosesnya harus prosesnya di agen tuh kayak apa sih? Kalau di agen itu apa aja gitu kan. Artinya harus tahu bahwa seorang owner harus tahu dulu bahwa oh ini bisnis A, ini bisnis pengiriman itu ya berhubungan apa aja. Ya kita harus dari itu. Karena saya ngomong ke ini bahwa kita itu uang kecil mas. Uang kecil itu ada pengirimannya cuma 5.000 tarifnya sampai tak terhingga kan. Maka kalau 5.000 labanya cuma 20%. Katakanlah kan cuma berapa? 5 cuma 1.000 kan. 1.000 itu buat parkir aja habis mas. Ya artinya kan kuantiti kan gitu kan. Siap. Kita ngurusnya banyaknya gitu kan. Banyaknya tuh. Maka kita ngasih diskon ke orang, ngasih ke customer juga hati-hati betul bahwa ngukur komposisi antara omset dengan karyawan juga harus pas betul gitu kan. Omsetnya naik, karyawannya kurang, berbahaya juga kan berarti kan. Atau pas turun, karyawannya kebanyakan, ya kita rugi juga. Artinya itu mas, ciri-cirinya sebenarnya bagi saya mudah. Gitu. Ya lihat aja kondisi sekarang seperti apa. Gitu. Yang kedua, kalau dari sisi dalam ya perbaiki terus, kita belajar sama orang, belajar sama jenengan, belajar sama siapapun gitu kan. Ikut komunitas, berbagi dan lain-lain gitu. Itu saya yakin dengan ketemu banyak orang, belajar dengan orang itu pasti bertambah dengan sendirinya. Ketemu jenengan, oh ini belajar tentang branding, walaupun saya nggak tahu amat gitu kan, tapi minimal ngerti oh branding inilah gitu kan. Nah, kemudian ketemu dengan siapa lagi gitu kan, ketemu dengan Mas Bram, ketemu dengan komandan gitu kan, dengan Ali Fikri gitu kan. Seperti saya tuh luar biasa ketemu beliau gitu kan. Orangnya seperti itu gitu kan. Ya, seperti dia itu jatuh bangun dia enjoy aja. Ketemu orang yang gitu, dia nggak pernah kelihatan sedih kalau ketemu orang gitu kan. Walaupun saya tahu dia pusing kepalanya gitu kan. Jadi gitu mas. Ada dua hal tadi bahwa luar dan dalam itu harus sama-sama diperbaiki. Dia gitu sih mas. Berarti luar jelas itu tetap bisnis owner, kita sebagai bisnis owner tetap harus belajar terus ya. Jadi tentang ilmu-ilmu apa yang diperlukan pada tim-tim kita itu. Minimal kita tahu walaupun nggak paham ya itu kan. Jadi misal nggak harus. Kalau di CNE kan banyak perputaran uang tuh. Nah kita minimal juga belajar ilmu akuntansi supaya untuk ini ya, untuk mengontrol kayak gitu kan. Jadi nggak mudah dihapusi bahasanya gitu kan. Iya banyak. Kan kita kalau bahasa saya gini mas. Maling itu selalu berevolusi mas, tidak hanya orang ya. Iya mas, karena saya ketemu orang di tim saya, ya kita nggak mesti ketemu orang jujur semua mas, kan nggak mungkin kan. Ketemu kadang-kadang bukan karena mereka itu
nggak sudah dari awal, mereka ada kesempatan untuk mencuri gitu kan. Nanti gini, datang dengan baik-baik, ada uang, ada sistem yang bisa dibobol, mereka bobol pasti gitu kan. Apalagi kondisi kan semua orang iman naik turun gitu kan. Apalagi uangnya ada di depan mata gitu kan. Itu bermasalah kayak kurir mana ini umpamanya ya. Membawa uang dari customer ngambil uang. Nah, itu kan bawa uang ke kantor itu juga bisa berpeluang. Kalau setorkan ya bermasalah juga bawa pulang. Nah, ini tugasnya accounting harus ayo uangnya mana nih setorannya hari ini gitu kan. Itu accounting harus keras juga gitu kan. Kasih kesempatan untuk membawa uang kemudian jadi masalah juga dia mesti kesempatan untuk bukan ya salah kita juga, jadi makanya kan selalu salah saya duluan lah gitu kan, saya salah nah, gitu, nanti nggak boleh kamu salah, nggak bisa, saya nggak pernah begitu, saya salah gitu kan, karena saya memberikan kesempatan gitu kan, maka yang diberi saya dulu bukan orang lain gitu mas. Oke, keren. Ini apa namanya itu sangat menginspirasi. Jadi kadang kan kita begitu usaha sudah jalan, sudah omset sudah mulai stabil, ya itu kan. Kadang kan kita terlena, oh ini ada uang sekian ini, jadi kadang lebih banyak ke gaya hidup gitu kan. Jadi untuk beli ini, biar kelihatan wow, biar kelihatan wah gitu kan. Nah ini Mas Habibie beli mobil aja cash gitu kan, beli cash ini lagi beli truk juga cash gitu kan. Tapi penampilannya kan juga sangat-sangat sederhana gitu kan. Jadi ketemu di lapangan juga, bisa ketemu di jalan tuh kita nggak tahu bahwa ini tuh bos JNE yang ada di Jogja kayak gitu kan. Jadi tetap tetap qanaah kayak gitu kan. Inilah qanaah sesungguhnya itu. Iya, bahasa saya sih sebenarnya saya nggak menunda kesenangan kalau bahasa senang ngomong gitu kan. Oke. Jadi sesimpel itu sih kalau saya bilang menunda kesenangan. Jadi saya boleh beli mobil pribadi itu baru Februari ini mas. Oh baru berarti ya? Maret. Nah, artinya apa? Saya tuh mementingkan mobil untuk usaha dulu. Nah itu, dan kenapa harus beli sekarang? Karena saya pernah sakit kemarin mas. Karena kesehatan. Saya terlalu itu kemudian angin, saya umur sudah segini, udah 42 gitu kan, artinya gampang masuk angin, beda dengan 20 tahun lalu ya, naik motor kemana-mana itu efeknya ke sini kemarin kenapa? Karena itu sekarang harus kemana-mana harus dilindungi mas, minimal nggak kena angin banget gitu kan. Harus pakai APD lengkap ya kemana-mana. Minimal itu mas, pakai Velcro dengan punya kemarin itu. Oke. Ini Bu Purwanti Mas Duri ini salah satu bu guru saya di Blora. Jadi betul mas, maling selalu berevolusi dan selalu selangkah lebih canggih dari yang dimalingi. Iya, memang benar seperti itu. Yeah. Ini juga dari Mas Ramadhan Adi Permana. Jadi ilmu daging sambil nyimak katanya. Daging. daging kambing ini. Jadi pada intinya memang seperti itu. Jadi kita sebagai business owner juga harus belajar dan mempelajari karakter tim kayak gitu kan. Makanya Mas Habibie juga kemarin juga ikut trainingnya Teles Mapping kayak gitu kan. Jadi biar bisa membaca karakter orang kayak gitu ya. Oke, menarik. Ini tadi kan sering bilang Mas Bowo itu kan. Ini juga teman-teman mungkin penasaran, Mas Bowo siapa sih? Ini kita panggil Mas Bowo ya, sebentar ya. Kita panggilkan. Karena Mas Bowo kan yang megang kunci di SDM-nya ya, SDM di JNE kan ya. Walaupun sekarang Siap. Assalamualaikum Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih? Jogja atau di Gunung Kidul? Gunung Kidul, ambil ngopi-ngopi menyimak para suhu. Luar biasa. Ini Mas, dari tadi tuh namanya Mas Bowo itu sering dipanggil oleh Kang Mas itu kan. Jadi Bang, kan, jadi karakter Mas Habibie, jadi sama Mas Bowo itu kan sangat jauh gitu kan. Nah, ini bagaimana melengkapi itu seperti apa ini? Jadi dari tim ataupun di dalam usaha. Yang jelas saya menghormati kakak tuh di rumah, di kantor nggak ada kecuali sistem pekerjaan yang rigid. Jadi kalau di rumah ya kakak saya yang saya hormati habis-habisan, termasuk pendapatan harus gede dia gitu. Jadi karena kita harus menghormati terah leluhur begitu ya. Jadi kondisi keuangan abang harus dapat yang lebih banyak dan seterusnya itu
kita pastikan, maka fungsi keserakahan jadi hilang. Kita punya saham keluarga dan seterusnya. Jadi semua usaha kita ada bagian keluarga kita yang tidak masuk dalam sistem usaha. Itu clear semuanya. Jadi ada tabungan keluarga, ada hak keluarga yang lain yang lagi kesusahan dan seterusnya, itu kita punya bagian-bagiannya. Oke. Tapi untuk saling mengisi di timnya gimana itu, Mas? Karena kan Mas Bowo kan karakternya kan lebih ini ya. Jadi sama Mas Kamasnya kan lebih halus, lebih kalem gitu kan. Kalau Mas Bowo kan metal, lebih ke metal ya. Harus memastikan pekerjaan benar dan tidak hanya clean tapi clean. Jadi Oke, ini kelihatannya gelombang di Gunung Kidul kurang bagus kelihatannya. Oke. Kembali ke Mas Habibie kalau gitu. Ini Mas Cahyo kelihatannya halo, aman? Udah. Tuh. Aman ya. Oke, lanjut. Aman. Jadi, kita ingin jadi, bahas karena Oke, terus. Siap. Karena tugas saya itu harus memastikan seluruh kepentingan berjalan lurus tegak. Jadi saya agak kenceng dengan SOP, sistematika pekerjaan, dan lain-lain. Maka ketika kakak saya memberikan tanggung jawab, syarat pertama tidak boleh veto tentang kebijakan. Karena kakak saya sering main perasaan, saya main SOP, maka harus ketemukan dulu nih perasaannya di rumah, SOP di kantor. Oke. Terus lanjut. Yang pertama itu, yang keduanya bahwa perasaan yang manisnya punya kakak saya ini, yang humanisnya luar biasa, itu kadang dimanfaatkan orang. Maka jatah saya tukang gebuk, kakak saya tukang pemaaf. Jadi harus paket. Jadi kalau dia minta maaf ke karyawan, di belakang saya yang pecat gitu. Jadi halus jadinya. Kakak saya minta maaf dulu sama seluruh karyawan, mohon maaf kalau saya salah, tapi saya yang pecat tetap, nggak ada urusan gitu kan. Karena menjaga harta kekayaan yang kita punya atau harta yang kita raih juga bagian daripada jihad. Jadi anggaplah dia jihad dengan maaf, saya jihad dengan pecat gitu. Oke. Tapi gini Mas, tadi kan Mas Habibie kan bilang kalau Mas Habibie itu meyakini bahwa dari awal Mas Habibie tidak menguasai teknis gitu kan. Ya. Dan semua lebih dipasrahkan ke tim. Benar nggak sih Mas kalau Mas Habibie itu tidak menguasai apa-apa di awal itu? Kakak saya itu punya intuisi yang unik, punya doa yang mungkin lebih cepat daripada sistematika yang kita inginkan. Jadi kalau besok bilang mau beli mobil, kamu cari caranya mobil itu ada beneran. Jadi intuisi kakak saya sama Tuhan mungkin lebih cantik ya. Jadi perasaan dia tuh bisa menembus SOP itu. Mantap. Ini tidak kita skenario kan ya omongannya ini kan? Kalau saya sebenarnya sering jelek-jelekin Mas, karena sering banget memaafkan orang lain. Jadi kalau saya nggak bisa sebenarnya gitu kan. Ini bukan ngebaik-baikin nggak, tapi ada fungsi di mana kadang-kadang saya nggak ketemu di akal, misalnya, besok akan begini gitu. Saya pendekatannya pakai data, pakai alur, tapi kemudian bisa klop. Walaupun dulu kita agak berperang, karena saya selalu butuh detailnya. A, B, C, D, mau buka jam 12, mau buka 24 jam, kakak saya cuma bilang, feeling saya, bla bla bla, buka 24 jam akan jadi besar kita, misalnya gitu. Nah saya nggak bisa pakai feeling dia, tapi saya jalanin. Tak bikinkan skemanya gimana cara bikin 24 jam tidak runtuh, malah justru tambah. Karena operation itu tidak bisa diraba-raba dengan perasaan, tapi kakak saya menembus itu dengan perasaan kayak gitu-gitu. Saya harus nyambungkan betul wilayah ukhrawi dengan beliau ini, agak susah memang gitu kan. Kita di jalanan, dia di masjid, agak susah memang paketnya gitu. Di jalanan sama masjid ya, beda jauh. Oke. Berarti yang diomongin Mas Habibie dari awal sampai terakhir tadi ya memang benar seperti itu. Jadi karakter Mas Bowo sama Mas Habibie juga saling melengkapi. Oke Mas Bowo, terima kasih. Kita lanjut ke Mas Habibie lagi ya. Terima kasih. Siap. Buat teman-teman di sana ya. Oke, ini menarik Mas Habibie. Halo, Mas Habibie, nyambung? Ya, nyambung ya. Ya, berarti emang yang diomongin Mas Habibie itu emang 100% ya? Maksudnya Tekno kan cuma
kadang kalau bisnis sudah gede kayak gitu kan, jadi kadang sok merendah, aku nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi emang bener ya, jadi tadi yang dihubungi Mas Bowo, Mas Habibie kalau ketika ingin melangkah gitu kan, yang dipakai itu bukan data, malah feeling ya gitu kan. Karena menurut perasaanku seperti ini kayak gitu. Jadi memang intuisi Mas Habibie memang dari awal memang tajam ya gitu kan. Nah ini pertanyaan yang menarik juga, apa namanya itu? Ini sudah jam berapa ya? Oke, ini kalau 1 jamnya kurang 5 menit lagi. Tapi kita bisa perpanjang. Ini bisa 3 jam. Oke Mas. Jadi kalau tadi kan karakter Mas Habibie kan kalau di bisnis itu kan lebih memaafkan. Jadi misal ada karyawan salah, benar-benar salah itu kan Mas Habibie juga malah duluan saya yang salah, saya minta maaf gitu kan karena telah memberi kesempatan kamu untuk ambil barang yang seharusnya bukan hak kamu kayak gitu. Nah itu kan susah untuk diterapkan itu. Nah itu dasar apa yang mendasari Mas Habibie seperti itu? Agak susah sih ngomongnya tentang perasaan. Tapi sebenarnya ya ini agak bertentangan dengan logika bisnis semua orang mungkin ya. Artinya saya lebih rasanya begini Mas. Jadi saya memahami bahwa karyawan berbuat itu kadang-kadang mungkin tidak murni sebuah kejahatan. Jadi mungkin dia ada pendorong yang lain Mas. Jadi mungkin dia lagi butuh uang, dia lagi nggak tahu lah gitu kan, atau memang basically memang dia memang nakal, itu juga ada itu. Nanti itu yang kemudian saya harus mencari orang-orang yang bisa tegas dengan itu gitu. Bahwa itu di antara itu, atau kemudian ada staf HRD, ada bagian HRD yang lebih dari itu. Jadi saya cuma ngomong, saya ketika pernah nih, saya tuh orang yang disiplin Mas. Jadi setelah nomor 3 saya disiplin Mas. Jadi saya tuh paling nggak suka kalau orang terlambat sebenarnya itu. Nah, jadi suatu ketika saya ngecek CCTV jam 8 dulu, bukan jam 8, jam 8 lebih 10 itu belum buka. Saya WA HRD, Mbak, ini siapa di dalam kok belum buka gitu kan. Nah kemudian dicek, ternyata memang sudah datang tapi belum buka aja gitu, ada masalah. Saya ngomong sama HRD perempuan dulu waktu itu, Mbak tolong diselesaikan gitu kan. Nah penerimaan HRD itu salah Mas. Selesaikan itu dia dipecat gitu kan. Saya nggak enak betul itu. Maksud saya diselesaikan itu dia harus jangan sampai terulang lagi, kemudian diperbaiki apa yang kurang gitu kan. Maka itu juga bahaya juga Mas. Jadi kita harus ngomong ke tim juga tidak boleh salah gitu kan. Oke. Berarti tetap kita harus apa ya? Alasannya apa kemudian kita bisa begitu gitu kan. Jadi ya agak susah ngomong alasannya apa gitu kan. Tetap bagaimanapun menurut saya semua akan berhubungan Mas. Apa yang terjadi di tim kita, owner juga pasti mempengaruhi itu. Gitu. Kalau kita baik sama mereka, insya Allah mereka juga baik sama kita. Seandainya mereka nggak baik sama kita, ya itu memang cara kita semua harus meng-cut mereka. Gitu. Saya selalu bilang ke teman-teman tim, gini kalau meeting di bulanan itu, kita pasti punya batasnya Mas. Ada batasnya orang usaha. Batas umur, batas pekerjaan, batas kapan kita akan selesai hubungan antara karyawan dengan saya itu pasti ada. Jadi saya tidak pengen tergantung dengan orang gitu kan, orang per orang gitu kan. Saya ngomong sama Bowo juga, saya nggak, Bowo juga bisa juga Bowo pergi dengan saya. Jadi Bowo bisa berusaha sendiri, keluar dari tim saya juga terjadi. Tapi saya ngomong selama dengan posisi baik sama saya dalam tim, ayo bareng-bareng kita rawat bareng-bareng, kita makan bareng di sini. Itu Mas. Jadi saya selalu bilang begitu sama teman-teman. Ada batas yang terjadi gitu kan, batas umur, batas pekerjaan dan lain-lain. Nanti nggak mungkin akan selamanya bareng gitu kan. Nah, itu yang kemudian jadi kalau mungkin karena kamu membuat batasnya jadi buruk, ya kamu yang bikin gitu kan. Dia nyuri gitu, tiba-tiba nyuri sekian juta gitu kan. Saya ngomong, saya nggak mau sama marah-marah gitu kan. Kamu harus gini nggak usah kali. Ya udah, saya ngomong ya udah kalau hilang ya memang itu harus hilang. Tapi hubunganmu dengan perusahaan tetap harus ada. Artinya kamu tanggung jawab perusahaan ada. Tapi dengan saya ikhlaskan uang itu. Oh, Masya Allah. Siap. Saya ikhlaskan, tapi kamu ke perusahaan beda lagi urusannya, Mas. Beda lagi. Makanya saya ngomong hubungan, saya akan ikhlaskan uang itu. Silakan itu. Ya, kan kita nggak mungkin, Mas. Sekarang karyawan ngambil uang sekian puluh juta, pernah kejadian gitu kan, awal tahun ini. Ya, siap. Hampir 63 juta lah diambil karyawan itu. Kemudian ya saya ngomong,
bawa sama saya, Mas ini bocahmu ngambil sekian 63 juta selama waktu sekian. Saya bilang pertama kali apa? Alhamdulillah, saya bilang pertama kali gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Kemudian ya sudah, kalau ini maunya seperti apa? Bawa bilang kalau dikeluarkan ya dikeluarkan. Saya ngomong ini memang sudah nggak bisa dimaafkan. Bawa bilang ya udah selesaikan aja, terserah kamu lah. Dia bilang nanti. Oke. Ya selesaikan itu ya nggak mungkin Mas, kita nggak maksa kamu harus kembalikan. Wong dia buat sekarang gajinya nggak ada, masa mengembalikan kan kayak nggak mungkin Mas. Iya betul. Jadi kan. Oke. Makanya ya udah saya ikhlaskan uang itu. Maka dengan mengikhlaskan itu, ini klise ya Mas, saya bilang klise nih. Ini mungkin akan beda sama orang lain. Tapi ketika kita mengikhlaskan hal itu, yang terjadi adalah kita nggak fokus ke uang itu gitu mesti. Siap. Ya kan? Nggak fokus ke uang itu, maka kita daripada hanya mikir uang yang 63 juta itu, mbak mikir yang lain yang lebih besar gitu kan. Maka kita nanti dan itu betul Mas. 2 bulan kemudian, nggak nyampe 2 bulan lah, omset saya naik hampir 2 kali lipat. Dan saya bisa membelikan mobil saya cash yang di Slawi itu, saya belikan box 73 juta. Berarti udah selisih 10 juta kan? Hilang 63, membelikan mobil cash 73, beli mobil pribadi saya 146 juta. Itu cash semua Mas. Cash semua? Wah luar biasa. Iya cash semua. Artinya siap. Ini cerita ya, kenapa kita mikirin yang 63 ini, kita pikir, wah nanti pusing, ini nanti hilang, sedih gitu. Wah, itu habis energinya untuk uang segitu. Mending yang lain, bangun timnya, benerin. Tapi ini Mas ingat ya, bahwa hikmahnya adalah kita harus memperbaiki timnya. Pasti ada yang bocor kan, ketika ada hilang, ini pasti ada yang bermasalah. Maka diperbaiki, bukan ikhlas, wah ikhlasin aja gitu kan. Ikhlasin aja. Kemudian nggak ada perbaikan, ya sama juga bohong. Nanti hilang lagi dong gitu kan. Tapi hilang ya perbaiki. Ini timnya diperbaiki. Salah di mana ini pelaporannya di mana, perbaiki lagi otomatis. Maka yang harusnya bocor jadi nggak bocor gitu kan. Ya kembali ke tadi bahwa maling itu akan selalu berevolusi. Suatu ketika mesti akan ada orang lain lagi yang kemudian yang kita nggak tahu ya, yang bisa mencelah kita, ya bisa terjadi gitu kan. Maka terus bertambah, terus belajar terus untuk supaya ini berkembang ilmunya gitu kan. Itu masalahnya. Jadi Oke, ya ini sangat menarik ya. Jadi begitu ada kebocoran kecil, misal uang 1 juta, 2 juta yang diembat atau diambil oleh karyawan, Mas Habibie sebagai bisnis owner itu tidak fokus di situ. Nanti kalau fokus di situ kan otomatis nggak berpikir yang besar kayak gitu kan. Jadi ini tetap diselesaikan, tapi Mas Habibie tetap berpikir yang lebih besar. Jadi mengurusi yang bisnis yang sesungguhnya kayak gitu kan. Jadi tetap ini selesaikan kayak gitu. Oke, menarik. Terus tadi juga poin pentingnya yang bisa saya garis bawahi, jadi begitu kita nyuruh di karyawan ya, kita menyuruh di tim itu harus detail gitu kan. Jadi kayak tadi Mas Habibie cerita bahwa jam 8 itu harusnya hotel buka. Jadi jam 8 tadi Mas Habibie ke situ ternyata belum buka itu kan. Mas Habibie ngomong sama HRD, tolong selesaikan itu kan. Nah, pengertian HRD yang tadi kan selesaikan malah suruh pecat kayak gitu kan. Jadi oke, ini juga yang sering disampaikan oleh Coach Fahmi gitu kan. Jadi kalau kita nyuruh ke tim itu kan, jadi begitu tim salah melakukan itu jangan-jangan kita yang salah ngasih perintah. Contoh gini, jadi tolong kamar mandi dibersihkan gitu kan. Kategori bersihkan juga beda-beda. Jadi cuma digusur, atau disikat, atau sampai dipel, atau sampai mengkilap itu kan. Jadi kalau perintahnya dari awal, tolong kamar mandi dibersihkan sampai mengkilap, kasih sabun, pakai sikat, itu kan lebih jelas. Oke, menarik. Oke, ini ada pertanyaan Mas. Dari Mas Ali Fikri. Jadi beliau juga punya beberapa cabang juga kayak Mas Habibie itu kan. Tanya Mas, bagaimana Pak Ahmad Habibie Mutakin menjalin komunikasi dengan karyawan yang ada di beberapa cabang? Komunikasi Mas Habibie seperti apa? Jadi gini Mas, beda tempat kadang beda caranya Mas. Contoh gini, saya ke Kodja, beda di Jogja itu Kodja ya. Kodja itu kan lebih kota ya daripada di Wonosari, daripada di Cilacap sana beda lagi di Slawi itu. Artinya kalau di Kodja itu anak-anak lebih milenial, lebih lebih terbuka gitu kan. Itu beda cara ngomongnya beda Mas. Jadi saya ngomong tim yang di Jogja ya selalu gini Mas, datang ya ngobrol aja sama teman-teman gitu, ngobrol, saling ngobrol lah. Tapi kalau di kayak teman aja gitu kan. Pernah saya cetik juga, pernah iklan yang HP-nya dompetnya jatuh itu juga
tim saya juga yang jadi artisnya gitu. Jadi bagaimana jadi kalau pas mereka kumpul ya saya datang ngobrol, jadi atau kadang saya sengaja ngirim GoFood malam jam 12 malam gitu kan Mas. Jadi jam 10 malam itu saya sering ngirim itu Mas. Jadi bukan tentang makanannya, bukan tentang menyuap atau sogok itu enggak, tapi bentuk perhatian kita sama tim kita. Jadi malam-malam atau pagi hari yang jam 7 pagi saya kirim GoFood sarapan gitu kan. Entah dibeli apa kita belikan. Itu hampir ya sering Mas, saya seminggu 3 kali, atau malam jam 11 udah pada selesai kerjaannya, itu udah mau pulang, udah bersih-bersih saya kirimkan, mungkin sekitar martabak gitu kan. Itu sering Mas saya kirimkan. Nanti tujuannya bukan apa-apa, bahwa kita itu hadir sebagai pemimpin itu hadir di situ gitu. Jadi walaupun fisik saya mungkin nggak hadir, tapi secara komunikasi kemudian itu yang saya bangun yang di Kodja itu kan. Kalau di Monosari lain lagi Mas. Di Monosari sana kan beda ya, lebih sopan santun. Saya ngomong dulu suatu ketika saya pernah ke sana, saya datang disalamin gitu kan, kemudian ini terus pulang kalau mau pulang mereka berdiri nganterin silakan membuka gitu. Pernah kejadian di mana saya. Jadi saya ngomong, saya nanti ngomong suatu ketika saya bilang gini, cara Anda semua menghormati saya itu bukan begini. Cara menghormati saya adalah dengan bekerja sebaik-baiknya. Oh mantap. Jadi kalau dengan menghormati saya, kemudian di belakang saya dengan kemudian kurang baik, saya pas sangat kecewa gitu. Tapi nek saya datang itu ora perlu kejuang mundur-mundur, ora perlu anggap saya itu jahe langkung, tak bilang saya bilang itu. Nanti iya saya bilang sama teman-teman muslim itu, jahe langkung. Nek soalnya teko ya mulai dhewe ora perlu diantar gitu kan. Jadi yang kedua, jadi ora perlu salaman. Nek jenengan lagi yang di depan masih lagi ngurusin apa? Customer ya jangan salaman, udah kamu urusin customer aja gitu kan. Oke. Saya nggak ada gitu kan. Jadi itu beda cara komunikasi saya bilang. Nanti tapi kalau meeting resmi ya beda. Harus ada SOP-nya, harus begini gitu. Saya menerima laporannya. Jadi meeting itu udah siap semua datanya. Jadi ini accounting, saya minta datanya udah ada semua gitu. Data 2 bulan terakhir, data apa semua udah siap. SEO yang depan bagaimana pelayanan hari ini kemudian itu sudah ada data semua. Jadi saya meeting itu udah siap semua datanya. Walaupun saya bukan orang kurang pintar, tapi saya data sudah ada. Saya ngomong sama tim, iya sama accounting, ini berapa gitu kan, naiknya berapa gitu kan, yang bayar delivery bulan ini berapa deliverynya, yang gagal berapa gitu kan, datanya saya minta gitu. Jadi mereka meeting sudah bawa semua Mas di Wonosari itu. Oke. Gitu kan. Kalau di Kodja lebih familiar anak, karena milenial kan di Jogja itu lebih terbuka ya. Kalau Kodja lebih enak ngobrol datang ngobrol lebih enak. Jadi Wonosari agak sedikit berbeda gitu kan. Makanya di Cilacap beda lagi gitu. Jadi ya kita mengikuti budaya di situlah bahasa seperti itu. Jadi lebih nyaman, bagaimana nyamannya. Gitu Mas sebenarnya Mas. Berarti Mas Habibie lebih menempatkan tim yang ada di jajarannya Mas Habibie itu sebagai teman kayak gitu kan. Jadi misal ini teman pada saat yang resmi kayak meeting ataupun yang evaluasi bulanan atau tahunan itu memang harus benar-benar nggak ono kayak teman-temanan. Jadi butuh data ya data, butuh angka ya angka, nggak bisa alah kayak gini bro ya gitu. Berarti keren. Ini di ruang meeting itu nggak ada istilah teman-temanan. Bahkan sama adik saya itu sama Mas. Adik saya kalau kamu salah ya kamu salah gitu kan. Saya pernah gebrak biasanya bohong. Nggak bisa gitu kan. Pernah sama bohong itu gara-gara buka lebaran. Saya minta mundur 2 hari, dia nggak mau. Dia pokoknya saya mau libur sesuai dengan kesepakatan. Saya nggak gini. Pernah gebrak. Itu mau gara-gara kita mau pulang ke sana juga. Ujung-ujungan pulang bareng kan itu kan. Nanti pokoknya kita buka harus sampai sekian. Enggak bisa. Gitu, pokoknya harus buka sekian gitu kan. Alasannya apa gini? Padahal besoknya kita pulang bareng Mas. Saya mobil bareng gitu aja. Ya kayak gitu Mas. Oke. Menarik. Ini apa namanya dari Bupur. Keren Mas Habibie cara mengatur karyawannya. Jadi ada nilai edukasi, ada nilai religi, juga karena ilmu bisnisnya top gitu kan. Jadi ilmu langitnya mendalam dan ilmu hablum minalasnya matang. Keren ini bro. Ini yang Oke. Menarik. Jadi apa namanya itu perjalanan dari awal bisnis mulai merintis dari tahun 2000 sekian tadi sampai saat ini 2003 sampai saat ini itu kan merintis. Jadi itu juga tidak sesuatu yang instan diperoleh itu kan. Oke, kembali ya. Karena ini masih penasaran ini. Jadi bisnis yang anti rugi itu gimana ini kan? Bisnis yang tidak pernah rugi. Jadi kan dulu tadi kan ceritakan ada Pak Angkut pernah ditipu tim kayak gitu kan.
Oke, mungkin ada tips yang buat kita. Jadi tips buat kita supaya bisnis kita itu diberkahi dan tanda-tandanya seperti apa gitu. Atau harus sering-sering mikuli beras atau gimana ini? Kalau bahasa saya sih apa ya Mas, diberkahi gitu kan. Yang pertama jelas tidak ukurannya materi Mas. Ya belum materi itu penting ya, pasti penting materi karena bisnis ukurannya bisnis sukses mesti berkembang gitu kan. Tapi lebih dari itu bahwa ketentraman kita gitu kan. Dulu saya pernah sekian juta sebulan gitu, nggak pernah pulang, nggak, istri aja ngobrolnya jarang gitu kan, sama anak, sampai anak saya itu takut sama saya Mas, karena saya pulang itu marah-marah Mas dulu. Pulang mesti marah gitu kan. Iya serius Mas, saya pulang itu marah Mas, gebrak-gebrak meja gitu kan. Jadi karyawan juga jelek, karyawan juga gampang marah juga gitu kan, karena kondisi kita nggak tenang gitu kan. Harta yang nggak tenang itu bikin jadi nggak nyaman juga kemana-mana gitu kan, gampangnya emosi dan sebagainya gitu kan. Itu pasti pengaruh ke kita karena harta kita yang dapatnya juga nggak nyaman. Nanti pertama ya tetap kita bisa dengan usaha ini justru mendekatkan diri kepada Allah, yang itu yang pertama ukurannya. Kita mau sholatnya enak, mau berbagi bisa, mau orang mau kita manggul beras bisa, mau ketemu Jogja Berdaya di mana acara hari ini, Jogja Berdaya hari Kamis di KPMI hadiri, alhamdulillah itu waktu itu bagi saya luar biasa karena dua hal yang saya ingat sekarang itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Gitu. Waktu luang. Oke. Dua-duanya saya sekarang dapat, kalau saya nggak memanfaatkan keadaan, saya berbahaya. Nanti kalau Allah cabut itu, dua-duanya habis saya nanti, gitu kan? Oke, berarti saya catat ya, saya catat langsung. Yang pertama tadi bisnis kita harus mendekatkan kita kepada Allah. Betul. Kan? Oke. Jadi bagaimana owner dan semua timnya Mas, owner dan semua timnya bagaimana bisa mudah beribadah, mendekatkan diri. Jadi bagaimana ya kalau mereka sibuk di jalan ya bagaimana mereka harus mampir, harus sholat, bagaimana mereka dan sebagainya, itu kan harus sebisa mungkin usaha kita dekat dengan musola gitu kan. Oke. Itu kan minimal dengar adzan lah gitu kan. Saya punya tim itu ada yang mantan napi 2 orang Mas. Ada itu juga nggak mudah Mas. Artinya mereka itu juga pemahaman juga harus pelan-pelan. Kamu harus sholat nggak bisa begitu Mas. Kamu harus sholat, kamu harus gitu nggak bisa begitu. Harus saya mencontohkan, ini saya sholat, ini saya infak duluan. Saya baru bulan ini itu baru tim yang Kodja itu semua akan saya potong 25.000 gajinya untuk infak beras. Oh, keren, Masya Allah. Itu baru bulan ini Mas. Itu baru saya bahkan setahun. Artinya saya nge-sound usfah itu setahun dulu Mas. Saya manggul beras, saya ini ada contohnya. Baru Mas, teman-teman ada 3 hal pesan Kiai Lukman untuk kita hidup tenang. Pertama adalah tiap hari baca Al-Quran. Yang kedua harus sholat tepat waktu, awal waktu. Yang ketiga infak. Nah itu kan kena di 3-3-nya gitu kan. Penting kita infaknya harus itu. Makanya teman-teman bulan ini gajinya jenengan akan saya potong Rp25.000 untuk infak. Masya Allah. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Itu artinya nggak maksa. Tapi kalau nggak mau terus ya kamu yang nggak usah gitu kan. Gak usah kerja maksudnya, gak usah kerja. Oke. Tapi memberikan fasilitas juga Mas. Artinya saya kasihkan BPJS ketenagakerjaan itu saya kasihkan free Mas. Jadi harusnya kan 40-60 gitu kan. Maka saya full, saya bayar semua. Artinya dia udah berkurang 40.000 kan. Masa saya potong 25.000 nggak mau, saya kasih 40.000 kok gitu kan. Artinya mereka udah lebih sebenarnya. Jadi nggak bisa Mas. Sorry saya ngomong ya, kalau karyawan kepotong 10.000 itu berat banget Mas. Tapi kalau juragan ngasih 100.000 itu nggak kelihatan. Iya betul. Rasa apa-apanya. Itu makanya edukasinya, cara ngomongnya, usfahnya itu saya memberikan contoh udah setahun lah. Bagaimana saya manggul beras, bagaimana untuk teman-teman ini baru saya ini loh. Saya baru ke Ustaz Lukman baru kemarin 2 bulan kemarin saya ngomong 3 hal tadi Bapak. Al-Quran saya udah terapkan. Ini saya ngomong ya Mas, ini cerita ya. Saya setelah subuh itu harus baca Al-Quran. Itu harus setiap hari Mas. Siap. Itu harus subuhan, nggak boleh pulang dari masjid kalau belum sampai suruh. Itu saya berusaha sekarang seperti itu. Masya Allah. Nah, itu yang kedua, setiap 3 hari sekali itu harus ngepel masjid. Saya pelkan masjid saya sendiri Mas. Senin, Rabu, Jumat itu saya pel.
Depan rumah ya, depan rumah masjid ya kan? Depan rumah. Nah, itu salah satu buat saya sendiri, nggak buat orang lain. Artinya ya itulah saya mendidik saya pribadi gitu kan. Pikir saya gampang, Mas. Nek ini rumahnya Allah, kita bersihkan, masa Allah nggak sayang sama kita gitu kan. Mantap. Itu seperti itu sebenarnya, saya ngomong sama saya sendiri aja sih, nggak orang lain, nggak pribadi saya. Jadi itu Mas. Yang ketiganya tadi buat infaknya buat infak pribadi saya, infak ke yang lain dan sebagainya. Itu Mas, tiga itu Mas. Oke Mas. Oke. Berarti itu yang membuat bisnis kita itu bisa dikatakan anti rugi ya, karena jadi fondasi utama yang perlu dibenerin atau mindset pertama yang perlu dibenerin oleh bisnis owner adalah bisnis kita harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu memberi manfaat kepada orang lain yang pasti. Oke, bisnisnya memberi manfaat. Jadi ujungnya saya baru ketemu juga akhir-akhir ini Mas, setelah sekian lama, oh ternyata orang laku dewe gitu kan, nggak sendiri gitu kan. Artinya saya mau ngotim teman-teman, ini usaha kita ya usaha kita bersama, bareng-bareng gitu kan, kita rawat bersama gitu kan. Kalau jenengan mencuri ya mencuri uang teman kalian sendiri berarti saya selalu ngomong sama teman begitu. Kalau saya terakhir, kalau teman-teman nggak betah ya ngomong itu sekarang gitu. Artinya kalau kerja nggak enjoy, sudah bilang angkat tangan, saya nyerah, nggak kerja sekarang gitu. Jadi gitu kalau sama teman-teman itu, nggak usah dipaksa, jangan memaksa kalau udah nggak enjoy gitu. Oke. Nah, yang ketiga adalah berkembang Mas dan bertumbuh. Jadi cirinya ya harus berkembang dan bertumbuh. Masa tahun kemarin omsetnya sekian, itu harus ya ciri untuk nyamannya harus berkembang dan bertumbuh. Jadi kan gampangnya nih Mas, kalau saya orang bodoh ya, gampangnya gini, UMR kan naik terus Mas. Iya betul. Iya. Ya. Nah, kalau kita omsetnya nggak naik, profitnya nggak naik, ya lucu gitu kan. Saya bilang kalau nggak bisa nyari untung, ya udah kita bikin yayasan aja, Yayasan Ahmad Mutakin Habibie, berarti nggak untung gitu. Iya kan? Oke, betul. Gitu. Jadinya kenapa ya harus untung dalam kondisi apapun, makanya kenapa nggak bakal rugi. Ketika kita bangkrut itu kita bisa bersyukur dengan keadaan itu, bisa mengambil hikmah Mas. Dengan keadaan bangkrut. Kenapa nggak pernah rugi? Kita nggak pernah rugi. Kondisi di bawah kayak apa kita, ternyata saya tuh bisa ini yo. Saya ini ketika bangkrut justru saya bisa beli ini, bisa beli ini. Jadi ketika saya sakit pun 2 bulan kemarin, ternyata hikmahnya saya bisa adzan, bisa qomat gitu kan. Allah. Itu yang kemudian di kita itu lebih dekat gitu kan. Oke. Berarti itu yang ada hikmahnya. Oke, itu yang dinamakan bisnis anti rugi. Oke, masuk. Iya. Ini ya dirangkum oleh sahabat kita Mas Ramadan Adi Permana itu kan. Bisnis selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Jadi sehat dan waktu luang tadi kan disampaikan oleh Mas Habib, itu juga salah satu nikmat rezeki gitu kan. Potong gaji untuk infak beras itu kan. Ini dicatat paling di garis bawah ini. Karena dia paskas. Terus berusaha jadi orang baik dan cari amal soleh, berbisnis langsung sama Allah. Keren. Ini ente paling seumur-umur belum pernah dipuji oleh komandan itu kan. Ini malam ini ente dipuji. Matur suwun Pak Ahmad Habibie, luar biasa malam ini katanya. Belum pernah dipuji sama Pak Ketua kan? Dia lagi hilaf dia. Oke. Keren. Berarti semisal rezeki kita omset naik, hubungan kita sama keluarga malah berantem, sholat kita malah sering terlambat, bahkan sholatnya malah dinanti-nanti, itu berarti ada tanda kutip di situ ya. Mungkin itu cobaan ya, maksudnya bukan nikmat, tapi itu mungkin cobaan buat kita. Oke, keren. Ini kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mohon maaf teman-teman semua tidak bisa saya sapa satu persatu karena saking asiknya pemateri kita malam hari ini. Masya Allah. Ini teman-teman sudah tidak penasaran lagi. Jadi dengan judul tadi kan bisnis yang tidak pernah rugi. Ya. Jadi kalau di mana-mana kan nanti kan bagaimana kita scale up, bagaimana kita menaikkan omset. Nah, kalau ini malah bisnis anti mainstream lagi gitu kan, bisnis yang tidak pernah anti rugi gitu. Wah, luar biasa. Ini mudah-mudahan malam hari ini itu kan menjadi amal soleh buat Mas Habibie Mutakin. Jadi ini mungkin bisa menjadi wasilah itu kan, wasilah untuk amal soleh dan menginspirasi ke teman-teman semua. Kalau yang menonton dari tadi ya, kurang lebih mungkin sekitar 20-30 orang, kalau terinspirasi
dengan poin-poin yang terakhir tadi gitu kan. Jadi sudah berapa banyak orang-orang yang tergugah kayak gitu kan. Mulai dari mengajak timnya untuk sholat, mendekatkan diri selalu mendekatkan diri kita pribadi ataupun timnya kayak gitu. Terus juga selalu mengajak ke kebaikan. Dan poin paling penting adalah sebagai business owner kita harus memberi contoh kayak gitu kan. Jadi tidak bisa kita langsung nunjuk-nunjuk, ayo sholat, kita sholatnya nanti kayak gitu kan. Berarti poin pentingnya adalah kita harus sebagai garda terdepan, sebagai suri teladan ke tim kita. Oke, masuk Mas. Mungkin ada closing statement Mas, terakhir closing statement. Ya, pertama mohon maaf ya kalau saya ada salah kata, karena saya kan jelek di komunikasi gitu kan. Saya ngomongnya terlalu cepat. Itu memang buruk saya, apalagi lagi tidak begitu enjoy gitu kan. Saya tuh jelek di situ. Jadi mesti saya ngomongnya terlalu cepat. Itu yang kemudian saya mohon maaf. Dimaafkan. Itu satu. Yang kedua, itu semua dari Allah ya. Kalau kebaikan, kalau memang itu baik, kalau jelek ya mungkin saya harus banyak belajar lagi. Karena saya belum apa-apa lah dibandingin teman-teman yang udah luar biasa, di omset juga saya belum seberapa, dari karyawan juga belum seberapa. Ini masih kecil banget gitu kan, masih sangat kecil di antara yang lain gitu. Tapi poinnya bagi saya adalah saya berbagi gitu. Karena berbagi itu akan bertambah gitu. Nanti berbagilah maka bertambah gitu. Nanti maka selalu tiap hari seperti saya teman-teman yang lain juga begitu. Ya semakin kita bagi semakin bertambah. Saya nggak tahu juga itu ilmu dari mana, tapi yang saya rasakan seperti itu. Ketika jatuh, saya dulu jatuh banget ya udah semua tiap pekan bagaimana tiap Jumat 100.000 memang gitu. Ya nggak apa-apa. Satu hal lagi bahwa ikhlas itu juga harus dipaksa Mas Hadi. Nggak mungkin jenengan tiba-tiba ngasih 100.000, nggak mungkin Mas. Pasti jenengan punya waktu, pasti harus ya 2.000 aja ukurannya. Wah 2.000 lah yang mana gitu kan. Sekarang 100.000 lah kasih ke masjid gitu. Maka jenengan bulan depan ngasih 100.000 enteng gitu kan. Enteng ya. Paksa, jadi pemaksaan itu penting gitu. Dipaksa dulu gitu kan. Paksa buat diri kita sendiri. Jadi itu sih Mas bagi saya hanya bisa memberi yang saya berikan itu. Mungkin kalau tipikal saya bukan presentasi yang baik, tapi saya bisa menceritakan apa yang saya lakukan, tidak lebih dari itu Mas. Jadi siap. Kalau mau belajar ya bareng-bareng nanti. Kalau saya begini, belajar sama saya, ya nanti belajar apa? Akuntansi, iya sama orang ini gitu kan. saya nggak pernah ngajarin. Oke, mantap. Ini saya sendiri juga malam hari ini juga belajar sama Mas Ahmad Habibi. Jadi pada intinya tadi poin pentingnya adalah kita sebagai business owner kita harus selalu belajar. Malam hari ini saya dipaksa untuk belajar lagi. Jadi bagaimana saya dengan tim, bagaimana saya dengan keluarga, bagaimana kegiatan sosial saya kayak gitu. Jadi walaupun Mas Habibi sebagai bos itu kan dengan puluhan karyawan, tapi tidak sungkan-sungkan untuk mengangkat beras yang dibagikan ke pondok-pondok pesantren, membagikan beras kepada panti asuhan gitu. Jadi tidak pernah gengsi. Bahkan mungkin bisa dikatakan 80-90% aktivitas Mas Habibi saat ini itu kan saya lihat postingannya lebih fokus di kegiatan-kegiatan sosial dibanding ngurusin bisnisnya. Jadi pernah kemarin terakhir kali ketemu kapan ya? Jadi Mas Habibi pernah cerita. Saya itu dari dulu Mas pernah punya cita-cita. Ketika umur saya 40 tahun, saya nggak mikir bisnis. Ya. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingat nggak Mas Habibi pernah ngomong seperti itu sama saya? Nah ini terbukti, Masya Allah. Ini keren. Mungkin juga ini juga menjadi inspirasi kepada saya juga. Saya masih 30 tahun, jadi saya masih punya waktu 10 tahun untuk membangun fondasi itu. Jadi mungkin nanti setelah umur 40 tahun, ya totality kita membangun umat ya gitu. Jadi saat ini masih membangun fondasi sama ikut dakwah juga. Keren Mas, keren. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apabila siaran langsung ini sangat bermanfaat ataupun berguna, silakan share kepada teman-teman semua dan tag namanya Ahmad Habib Mutakin. Pahala jariah mengalir buat beliau, Masya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sekali lagi Mas Habib Mutakin. Ini jauh-jauh dari kaki Gunung Merapi, gitu. Untuk live ini harus ke kota Jogja karena kalau di sana saya tahu lah nggak ada sinyal di sana. Jadi harus 30 kilo turun ke kota gitu, untuk bisa sharing di tengah-tengah kita semua. Dan tidak lupa juga bersama anak dan istrinya juga, Masya Allah.
Semoga ini menjadi amal soleh Mas Habibi, mendekatkan diri kepada Allah selalu dan keluarga, menjadi sarana untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang sangat berbakti dan berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Mas, hanya ucapan terima kasih. Dan kelihatannya kaosnya nggak jadi dibagikan karena nggak ada yang jawab tadi kan. Saya kirim aja nanti dengan kasih saya 4 alamat, saya kirim aja. Masa. Ya. Terserah pilih 4 alamat, saya kirim aja gitu aja. Oke. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Habibi telah bergabung pada malam hari ini. Ini live terlama ini. Biasanya cuma 1 jam selesai. Ini 1 jam 25 menit ya. Masa. Ini jadwal jam 9 selesai, ini mundur setengah jam. Oke, salam buat keluarga Mas Habibi ya. Salam buat Bapak, salam buat Ibu, dan kapan-kapan saya mancing lagi di sana. Siap. Oke, terima kasih semuanya yang telah hadir di sini. Saya ucapkan dan terima kasih, dan saya tutup dengan bacaan Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk teman-teman yang masih penasaran dengan beliau, silakan japri beliau, inbox beliau. Kalau nggak mau balas, japri saya paksa dia untuk balas. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.